Menurut saya, inilah kebijakan ekonomi paling berani di Indonesia sekarang dan paling mengundang tanda tanya besar dalam masa awal pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Ketika dunia lagi berlomba-lomba proteksi industri dalam negerinya, membuat industri dalam negerinya maju, Indonesia sekarang ini malah membuka lebar-lebar pintu impor yang ada di Indonesia. Ya, sekarang Pak Prabowo mau menghapus kuota impor dan mau mengubah aturan TKDN. TKDN sudahlah, ya niatnya baik, ya kan, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama ya, tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Hapusan kuota impor dan peraturan teknis ini disampaikan oleh Bapak Presiden, ini akan sangat membantu karena kuota itu tidak memberikan penerimaan negara, menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidaktransparan. Pertanyaannya, apakah ini strategi jenius untuk membuat Indonesia lebih kompetitif ke depannya? Atau ini tuh justru langkah bunuh diri yang bisa mematikan pabrik-pabrik lokal yang ada di Indonesia dan industri lokal yang ada di Indonesia, dan bisa menghantam UMKM dan membuat ekonomi kita nantinya itu makin tergantung pada produk asing. Dan siapa yang diuntungkan dalam kebijakan ini? Mari kita bahas di video ini sekarang juga. Sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai kebijakan yang sedang dibicarakan oleh banyak orang ini yang membuat ekonomi Indonesia ini sekarang heboh, mari kita bahas dulu apa sih sebenarnya TKDN itu. Saya yakin sebagian dari kalian pasti masih ada yang nggak tahu apa itu TKDN dan bagaimana sistemnya dan tujuannya apa TKDN ini. Jadi gini, TKDN itu kan merupakan kepanjangan dari tingkat komponen dalam negeri. TKDN ini merupakan aturan yang mewajibkan setiap produk yang dijual di Indonesia, terutama produk elektronik, barang industri, dan sebagainya, untuk mengandung komponen lokal dalam jumlah tertentu. Dari kebijakan ini memiliki tujuan yang sangat bagus sekali secara on the paper ya. Kita lihat, pertama tujuan dari kebijakan ini bisa melindungi industri dan negeri agar bisa berkembang. Kemudian yang kedua, ini bisa membuat kita tuh gak terpenuh bergantung pada produk-produk impor dan barang-barang impor yang dari luar negeri ini. Dan yang ketiga, ini tentu saja supaya tenaga kerja lokal ini bisa terlibat lebih banyak dalam proses produksi yang ada di negara kita ini. Misalnya nih, kalau ada produk mobil yang dijual di Indonesia dan menurut aturan TKDN yang berlaku sebelumnya, mobil tersebut harus mengandung sekian persen komponen yang diproduksi di Indonesia. Toh nanti suku cadangnya, baunya dan segala macam. Maka otomatis mobil ini gak bisa seenaknya impor semua komponen dari luar negeri nantinya. Mereka harus memiliki produksinya di dalam negeri terlebih dahulu, beberapa persen gitu. Nah, ini adalah cara pemerintah untuk mendorong perusahaan-perusahaan lokal agar terus berinovasi dan berproduksi. Secara tujuannya ini bagus sekali menurut saya. Tapi ketika saya melihat lebih dalam dan fakta di lapangan, ini tidak sebagus yang apa direncanakan di awal. Jadi banyak sebagian orang itu merasa kebijakan ini tuh sangat menghambat mereka untuk bersaing di pasar internasional. Dan lebih parahnya lagi, ini tuh bisa mempengaruhi harga produk nantinya, yang harusnya dijual lebih mahal karena produk lokal yang belum sepenuhnya siap. Nah, masalahnya jadi muncul di situ. Apakah kita harus memaksakan komponen lokal yang belum siap bersaing dengan produk dari luar negeri, yang otomatis produk luar negeri itu lebih murah dan lebih berkualitas nantinya. Makanya dengan keadaan sekarang yang kebijakan ini itu tidak relevan sekarang, disinilah muncul Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk mengubah aturan TKDN ini. Pak Prabowo mengatakan bahwasanya kebijakan TKDN ini harus lebih fleksibel dan realistis. Maksudnya gimana ya? Ya artinya maksud Pak Prabowo itu jangan terlalu kaku dan jangan sampai aturan ini tuh justru membuat industri dalam negeri kesulitan untuk berkembang, berinovasi dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat ya, kebijakan baru yang ingin diperkenalkan Pak Prabowo ini itu tidak hanya sekedar mengurangi persentase TKDN, tapi juga akan mencoba melihat kemampuan industri lokal. Jadi bukan berarti kita tuh harus langsung melepas kewajiban TKDN ya, tetapi kita tuh nanti harus menyesuaikan dengan realita pasar dan kesiapan industri kita. Namun ya, yang namanya kebijakan itu pasti ada plus minusnya. Ketika saya lihat lebih dalam,
minusnya dari kebijakan baru yang akan dilakukan di Indonesia ini. Kebijakan ini menurut saya ini menimbulkan pertanyaan besar. Misalnya, jika misalkan kita melonggarkan aturan TKDN, apakah ini akan benar-benar mendukung perkembangan industri dalam negeri? Atau justru kita akan lebih bergantung pada produk asing? Karena kebijakan TKDN yang sudah mau dilonggarkan lagi. Makanya ketika saya melihat dari ini semua, ini tuh sebagai langkah untuk mengurangi proteksionisme sebenarnya dan memberikan keleluasan bagi pasar untuk lebih kompetitif. Tapi di sisi yang lain, ini ada yang khawatir bahwa dengan melonggarkan aturan TKDN ini, kita tuh nanti bisa kehilangan kesempatan untuk memperkuat industri dalam negeri nantinya. Namun ingat ya, ada satu hal yang pasti, kebijakan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis ini memang akan mengubah banyak hal. Bisa jadi ini adalah langkah yang baik untuk menumbuhkan iklim persaingan yang lebih sehat di Indonesia. Namun pada saat yang sama, ini harus diingat. Kita harus tetap memastikan industri lokal itu tidak tertinggal dan terabaikan dalam kompetisi ini. Nah sekarang kita beralih ke penghapusan kuota impor. Kenapa saya pisah? Karena agar kalian itu lebih mencerna lebih dalam dari masing-masing kebijakan ini ya. Sekarang kita bahas mengenai penghapusan kuota impor yang menjadi salah satu usulan utama dalam kebijakan ekonomi Pak Prabowo sekarang. Kalau kita lihat ya, ini tuh bisa dibilang salah satu langkah yang cukup kontroversial sebenarnya dan sangat berisiko pada perekonomian Indonesia. Karena dengan adanya penghapusan kuota impor ini bakal mengubah banyak hal dalam dunia perdagangan yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu sebelum itu saya mau jelaskan dulu, apa sih sebenarnya kuota impor itu? Gini, gampangnya aja gini. Kuota impor itu merupakan aturan yang membatasi jumlah barang tertentu yang boleh masuk ke Indonesia dari luar negeri. Misalnya, untuk produk elektronik atau bahan baku industri. Nah, pemerintah Indonesia itu mengatur berapa banyak yang boleh diimpor setiap tahunnya. Tujuan dari kuota impor ini, tentu ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang terlalu ketat dengan barang impor yang lebih murah atau lebih berkualitas yang dari luar negeri, khususnya Cina. Namun ketika kita lihat fakta di lapangan ya, di balik niat baik untuk melindungi industri lokal ini, kuota impor ini sering dianggap sebagai penghalang bagi pasar yang lebih terbuka. Coba bayangkan gini, kalau ada sebuah perusahaan nih, membutuhkan bahan baku atau produk tertentu yang nggak bisa diproduksi di dalam negeri. Mau nggak mau, mereka tuh kan harus bergantung pada kuota impor yang terbatas. Akhirnya pasokan barang itu bisa terhambat nantinya. Yang awalnya produk itu bisa diproduksi misalkan dalam 1 bulan dari sekian, karena dengan adanya pembatasan ini, yang mungkin pembatasannya di bawah dari apa yang dibutuhkan oleh industri lokal kita. Di samping terhambat, harga barang ini nanti bisa melonjak nantinya. Dan yang paling parah, ini dampaknya langsung terasa pada konsumen nantinya. Barang-barang itu jadi lebih mahal. Dan itu yang membuat daya beli masyarakat kita jadi turun. Ketika daya beli masyarakat kita turun, maka industri lokal kita akan gulung tikar nantinya. Karena gak laku dong. Makanya dengan adanya fakta yang di lapangan ini, yang sekarang itu kurang relevan menurut saya. Pak Prabowo menginginkan untuk menghapus kuota impor ini. Pak Prabowo ingin menciptakan perdagangan yang lebih bebas dan efisien. Dengan kata lain ya, siapa saja yang mau mengimpor barang, mereka itu bisa melakukannya tanpa harus khawatir dengan batasan jumlah yang ditentukan oleh negara. Ini artinya barang-barang yang dibutuhkan pasar itu bisa lebih mudah masuk. Harga barang bisa jadi lebih kompetitif dan bisa menguntungkan kepada para konsumen nantinya. Jadi konsumen itu bisa memilih antara barang yang mahal dan yang murah. Lebih-lebih barang-barang yang ada di Indonesia ini murah-murah semuanya. Gak hanya itu ya, dengan adanya penghapusan kuota impor ini, bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor, seperti yang saya sudah jelaskan yang di awal tadi, penghapusan kuota ini akan sangat membantu dalam menekan biaya produksi nantinya. Misalnya, jika sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan mesin atau peralatan dari luar negeri, mereka nantinya bisa mendapatkan dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus menunggu kuota impor yang terbatas. Jadi itu nanti bisa membantu pada industri lokal yang membutuhkan produk-produk yang dari luar negeri. Tapi sekali lagi saya katakan, setiap kebijakan pasti ada minusnya dong. Kalau kita lihat, misalkan kebijakan ini nanti ternyata dilakukan, penghapusan kuota impor nanti misalkan sudah diresmikan, tentunya ini ada risiko besar sih menurut saya yang menyertai kebijakan ini. Salah satunya tentu adalah nanti ketergantungan terhadap barang asing ini bisa semakin tinggi. Coba bayangkan, dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi barang impor, kita nanti bisa saja mengalami banjir produk asing. Jadi bayangin, apalagi produk-produk Cina. Jadi yang gak made in China mungkin nanti cuma bulan sama matahari gak made in China. Semuanya made in China semuanya. Ya karena murah dan sangat kompetitif di pasaran. Yang mana ini nanti bisa mengancam industri dalam negeri kita.
Produk lokal mungkin akan kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan terkadang lebih berkualitas ini. Apalagi ini tuh nanti bisa mengancam daya saing produk lokal. Dan akhirnya industri di dalam negeri itu bisa terpinggirkan nantinya. Lebih parahnya lagi, gulung tikar. Selain itu ya, ini nanti ada juga kekhawatiran tentang pengaruh terhadap tenaga kerja nantinya. Kalau misalkan barang impor ini terus masuk ya, tanpa batasan, bisa saja banyak perusahaan-perusahaan lokal yang terpaksa tutup karena gak mampu bersaing dengan harga barang yang lebih murah ini. Dampaknya, lapangan pekerjaan dalam negeri ini bisa berkurang. PHK di mana-mana. Dan bisa saja kita tuh bisa menghadapi krisis pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Terus yang bagus gimana? Kok mulai tadi itu selalu menyebutkan plus minusnya. Minusnya gini-gini gitu setiap kebijakan. Yang bagus gimana? Gini ya. Kalau menurut saya gini. Oke, saya lebih setuju sama Pak Prabowo ini dengan adanya penghapusan kuota impor dan mau mengubah aturan TKDN yang ada di Indonesia. Kenapa bisa begitu ya? Karena ketika saya melihat dari plus minusnya, kebijakan yang baru ini menurut saya ini lebih sedikit minusnya. Asalkan dari semua ini nanti ada pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Jika misalkan tidak ada pengawasan yang lebih ketat, maka apa bedanya dengan kebijakan yang awal nantinya? Bahkan itu bisa menghancurkan ekonomi kita. Makanya perlu adanya pengawasan yang ketat. Jika tidak, kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan besar atau kartel untuk mendominasi pasar yang ada di Indonesia ini. Dan bisa saja ini menimbulkan ketimpangan dalam perekonomian khususnya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting agar ada regulasi yang jelas mengenai kualitas produk dan juga pengawasan terhadap prinsip-prinsip persaingan sehat. Jadi tentukan nanti apakah dengan adanya impor ini bisa jadi berdampak buruk bagi industri lokal yang ada di Indonesia, atau dengan adanya impor ini malah mendukung produk lokal untuk bisa bersaing dengan produk luar negeri. Jadi nanti pisah perusahaan mana, industri mana yang perlu impor dan industri mana yang tidak usah impor. Atau bahkan dibatasi. Karena ini sangat diperlukan sekali. Tapi ingat, ada satu hal juga yang perlu dilakukan pemerintah dengan adanya transformasi yang sangat signifikan ini. Yaitu adalah insentif pemerintah. Insentif pemerintah terhadap industri lokal. Dalam keadaan transformasi kebijakan yang sangat signifikan ini bukan hanya bersifat sekunder lagi. Ini bukan hanya bersifat sunnah lagi. Tapi ini sudah bersifat primer dan sangat wajib dilakukan. Dan bahkan insentif ini menjadi harga mati. Karena tanpa insentif, industri nasional itu bukan cuma kalah bersaing nantinya. Tapi bisa hilang pelan-pelan. Ingat, insentif itu bukan hadiah. Tapi itu alat pernapasan di tengah kompetisi brutal ini. Di tengah transformasi kebijakan yang sangat signifikan ini. Terus insentifnya seperti apa? Ya terserah nantinya. Seperti kayak pajak ringan untuk investasi baru, subsidi bunga kredit, insentif riset, pelatihan tenaga kerja, sampai proteksi sektoral yang tepat sasaran nantinya. Karena gini lagi, salah satu alasan saya setuju kebijakan ini ya, mengenai penghapusan kuota impor dan pengubahan undang-undang TKDN. Ini sebenarnya karena ini adalah sebuah langkah untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan global saat ini. Ketika saya lihat dari segi geopolitiknya, ekonomi makronya, ekonomi mikronya, dunia saat ini itu semakin terbuka. Dan Indonesia itu harus lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan ini. Tapi ingat, langkah ini perlu dipikirkan matang-matang agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya industri lokal maupun konsumen nantinya. Jadi kebijakan ini bukan hanya soal membuka keran impor, tapi juga bagaimana kita memastikan pasar yang sehat, adil, dan kompetitif nantinya. Kalau kebijakan Pak Prabowo ini soal penghapusan kuota impor dan pelanggaran TKDN ini benar-benar diterapkan nantinya dan diresmikan, ini bukan cuma pasar domestik yang akan bergolak, bukan hanya pasar domestik yang heboh. Dunia internasional pun pasti akan memperlihatkan gerak-gerik Indonesia. Maka dari itu mari kita bahas negara apa saja yang melirik kepada Indonesia dengan adanya transformasi kebijakan ini. Pertama, yaitu adalah Tiongkok pastinya. Jadi Tiongkok ini jelas-jelas itu akan menjadi pihak yang paling diuntungkan jika Indonesia membuka keran impor lebih besar tanpa memberikan pengawasan ketat seperti yang saya sebutkan tadi ya. Selama ini kita lihat Tiongkok itu kan adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai ratusan miliar dolar tiap tahunnya. Jadi barang-barang yang dari Tiongkok, dari elektronik murah sampai bahan baku industri, ini sudah menjadi pasar Indonesia. Dan jika kuota impor itu dihapus, bukan tidak mungkin serbuan produk Tiongkok itu akan makin tak terbendung oleh pemerintah kita. Jika misalkan tidak ada regulasi ya, tapi kita sebagai konsumen itu gak boleh menafik juga. Dengan adanya ini sebenarnya bisa jadi peluang bermata dua nantinya. Di satu sisi barang murah Tiongkok ini bisa menekan inflasi dan memberikan lebih banyak pilihan ke konsumen Indonesia,
Tapi di sisi yang lain, pelaku usaha dalam negeri ini bisa tercekik nantinya karena sulit bersaing dari sisi harga maupun skala produksi. Kalau kita lihat dari kacamata geopolitiknya, kebijakan ini sebenarnya bisa mempererat hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Namun perlu diwaspadai, ketergantungan yang terlalu tinggi pada impor dari Tiongkok ini bisa menimbulkan kerentanan strategis, terutama jika di masa depan terjadi konflik atau gesekan geopolitik seperti yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini ya. Kemudian negara kedua yang pasti melirik terhadap Indonesia ini yaitu adalah Amerika Serikat yang menunggu peluang tapi penuh perhitungan. Amerika Serikat itu kan punya kepentingan besar ya dalam menjaga eksistensi di Asia Tenggara ini, termasuk di Indonesia. Jadi bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Indonesia itu adalah pasar yang sangat potensial, apalagi jika kebijakan perdagangan ini makin longgar nantinya. Kalau kota impor ini dihapus, korporasi besar Amerika Serikat seperti Apple, Tesla, Procter & Gamble, dan lainnya ini bisa lebih mudah mengekspor produk mereka ke Indonesia. Bahkan bisa jadi mereka tuh makin tertarik berinvestasi langsung, terutama jika misalkan aturan TKDN ini tak lagi menjadi penghalang nantinya. Namun ingat, Amerika Serikat juga akan memperhatikan apakah Indonesia tetap konsisten dalam menjaga prinsip perdagangan adil dan tidak mengarah ke perlakuan istimewa terhadap Tiongkok. Jika misalkan Indonesia terlihat terlalu condong ke Tiongkok, maka bukan tidak mungkin Washington akan menekan melalui jalur diplomasi atau bahkan menunda kesepakatan dagang yang kemarin. Jadi ini sangat berdampak nantinya pada negosiasi Indonesia mengenai tarif Trump itu. Artinya ya, kebijakan ini tuh bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk bermain cantik di antara dua kekuatan besar nantinya. Membuka diri bagi investasi dan perdagangan, tapi tetap menjaga posisi netral dan strategis nantinya. Tergantung permainan kita itu cantik apa enggak nantinya. Pertanyaan besarnya, apakah kebijakan ini akan menimbulkan tensi dagang atau justru menciptakan keuntungan strategis bagi Indonesia? Jawabannya, ya tergantung bagaimana Indonesia memainkannya nantinya. Makanya kembali lagi, kita tuh tergantung nanti mainnya cantik atau enggak. Makanya gini, kalau kebijakan ini diterapkan tanpa strategi perlindungan industri dalam negeri nantinya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, baik dengan cara memberikan penguasaan atau inisiatif kepada industri lokal, maka kita tuh hanya akan menjadi pasar konsumen besar bagi negara-negara lain. Tapi jika misalkan kita tuh dibarengi dengan inisiatif bagi ekspor, investasi teknologi, penguatan UMKM, memberikan penguasaan lebih ketat, maka kebijakan ini justru bisa menjadikan Indonesia pemain global yang lebih kompetitif nantinya. Kuncinya ada di pengaturan, diplomasi, dan keberanian mengambil posisi strategis dalam perdagangan global ini. Jika berhasil, Indonesia bisa menari di antara naga dan elang nantinya, di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tanpa harus terlihat oleh salah satu-satunya. Jadi inti dari video ini, Pak Prabowo itu membawa kita pada pilihan epik. Berani ambil risiko demi lompatan besar, atau main aman dengan perlindungan yang terus diperketat. Kalau eksekusinya nanti cermat, berbasis data dan disertai langkah-langkah mitigasi, ini bisa jadi ini adalah kejutan positif yang mengantarkan Indonesia ke era baru. Namun, tanpa pengelolaan risiko yang lebih ketat, kita bisa terjebak di antara dua badai, tetap terlindung tapi stagnan, atau terbuka tapi terluka. Mungkin itu saja ya. See you next video. Eksklusif.